Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, kalau dipikir-pikir, hidup ini secara fisik memang melelahkan. Capeknya yang kemarin aja itu belum hilang, sudah harus kembali pada realita kehidupan. Tanpa disadari, kegiatan kita secara fisik menyerap tenaga, sehingga kelelahan fisik itu akan mempengaruhi mental kita. Buktinya, kita bisa lebih tidak sabar dan marah-marah. Contohnya kalau kita lagi lapar atau diam dan tidak responsif. Pelayanan secara mental juga melelahkan. Kelelahan atau burnout dalam pelayanan sangat mungkin terjadi. Burnout adalah suatu pengalaman di mana kita merasa lelah bukan cuma fisik, tapi juga mental kita. Ada semangat yang patah di sini. Ketika kita mendapati kekecewaan yang bertubi-tubi, kita akan mengalami kelelahan. Dalam pelayanan gereja, akhirnya harus tinggi toleransinya. Sampai-sampai kita seperti orang bodoh, melihat yang salah tapi tidak bisa ditegur. Karena apa? Kita takut menyinggung perasaan orang itu. Akhirnya teman-teman, kita menelannya sendiri, melihat ketidakberesan di sekitar kita yang tidak bisa kita perbaiki. Karena apa? Kita tidak berdaya. Apalagi kalau kehidupan rohani juga tidak baik. Tidak saat teduh, doa cuman makan. Itu pun kalau ingat, jarang kontemplasi secara pribadi. Percayalah teman-teman, kamu pasti akan mengalami burnout. Dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang nabi yang namanya memiliki arti Allahku adalah Yehova. Waktu itu ia baru saja dengan kekuatan dari Tuhan dapat mempermalukan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera dengan menyembelih mereka sampai habis. Dia adalah Nabi Elia. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19, maka kita akan menemukan respon yang berbeda dari seorang yang telah menang besar dari peperangan rohani. Pasal 19 ini menunjukkan Elia memiliki reaksi yang berbeda karena ada seorang perempuan yang berkata kepadanya di ayat kedua, "Besok pada jam yang sama aku akan membunuh kamu." Memang yang bicara ini bukan perempuan biasa, tapi Isabel, ratu yang begitu jahat, yang bisa melakukan apa saja yang dia mau. Kalimat Isabel ini memang dimaksud untuk mengintimidasi, menekan dan meneror. Sebuah ancaman bukankah hanya ancaman dan belum benar-benar terjadi? Tapi kita lihat, Elia tidak bisa berpikir secara jernih terhadap ancaman tersebut. Ancaman dan teror memang menekan, sehingga kita tidak bisa berpikir secara realistis. Padahal teman-teman, kalau kita siap untuk menghadapi ancaman itu, tentu itu tidak akan menjadi hal yang menekan di dalam diri kita. Elia tidak bisa berpikir, "Hei, hanya Tuhan yang punya kendali dalam hidupmu, bukan Isabel." Perhatikan, Elia tidak siap karena dia sendiri memang secara fisik dan secara mental sedang mengalami kelelahan. Dia merasa kemenangan yang hebat tidak menyurutkan niat Ahab dan Isabel untuk tidak membunuhnya. Bahkan tindakan Isabel lebih berani. Teman-teman sekalian, ini ciri-ciri orang yang sedang burnout, self-pity, memberikan standar yang tidak realistis dalam dirinya sendiri. Tidak berdaya, ia menunjukkan dirinya yang lemah, tidak berguna, dan hanya korban belaka.
kita makin membesar-besarkan dan membesar-besarkan tangisan kita juga. Sampai kita tidak merasa berguna dan kita lebih memilih mati. Cukuplah, itu kata Elia. Aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Aduh, teman-teman, lihat ya. Dalam hati kalau kita berpikir, yang bilang kamu lebih baik dari leluhurmu itu siapa? Gak ada yang juga nyuruh kamu untuk harus menjadi lebih baik dari leluhurmu. Teman-teman, inilah gambaran diri Elia yang mengasihani dirinya sendiri. Tapi teman-teman, di tengah rasa down-nya yang begitu luar biasa, dalam kesedihan dan kelemahan fisik mentalnya, Allah menemui hambanya ini. Apakah yang dilakukan Allah pada Elia? Yang pertama, Allah memberi kesempatan hambanya ini untuk beristirahat. Teman-teman, tidak ada kata teguran, tidak ada menyalahkan. Allah juga tidak bilang, I told you. Tidak ada nasihat. Allah hanya menyuruh Elia untuk makan. Saya terharu teman-teman dengan cara Allah yang memanjakan hambanya ini. Mungkin fisik kamu yang lelah itu tidak bisa membuat kamu kemana-mana. Bahkan itu membuat kamu menjadi stuck. Take a rest. Orang bisa menunggumu teman-teman. Orang Kristen sering merasa bersalah kalau beristirahat. Padahal istirahat itu adalah suatu pemberian dari Allah. Allah juga mengambil waktu istirahat. Bahkan istirahat dijadikan perintah oleh Allah. Yang kedua, Allah menyapa dengan sangat bijaksana. Coba perhatikan, apakah kerjamu di sini Elia? Lihatlah bagaimana Elia menjawab pertanyaan Allah ini. Ini sebuah rengekan yang seperti mengasihani diri sendiri. Aku udah capek kerja. Sekarang aku sendirian dan aku mau dibunuh. Teman-teman, Tuhan tanya sedang apa? Dia di situ. Tapi Elia menjawab, jawabannya tuh gak nyambung. Persis seperti anak-anak. Tapi Allah tidak menanggapi jawaban itu. Orang kalau lagi susah seringkali memang berkubang dalam kesedihan dan justru lebih dalam masuk ke dalam kekelaman itu. Tapi Allah begitu bijaksana berbicara dengan hambanya ini. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Allah ada untuk Elia dan Allah ingin Elia menyadari itu. Allah menuntun Elia keluar dari burnout-nya. Dia bukan hanya memulihkan fisik Elia, tapi juga cara pandangnya, self-esteem-nya, dan juga semangatnya. Sehingga Elia sekarang siap menerima pelayanan-pelayanan yang Tuhan akan kembali kerjakan bagi dia. Yang ketiga, Allah menunjukkan Elia pribadi yang berharga. Elia yang mulanya merasa hopeless, helpless, useless, dikuatkan lagi dengan assignment yang baru. Bahkan Allah memberikan keterangan penting kepada Elia. Ada 7.000 orang yang masih menyembah Allah, yang tidak menyembah Baal. Allah mau bilang, you are not alone. Sebenarnya along the way Elia tidak pernah sendiri teman-teman. Dia saja yang memutuskan dirinya sendiri. Sebenarnya tidak pernah sedikit pun kita sendiri. Ingat itu, tidak pernah. Bahkan di dalam tangis, kekesalanmu, kesendirianmu, Allah masih menemani kita. Ini jaminan yang sungguh indah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya seorang diri, termasuk kita teman-teman. Allah sudah menganugerahkan istirahat, penyegaran, nasihat yang bijaksana, dan membuat Elia merasa penting lagi dalam rencana Allah. Mari kita memandang kepada Allah. Dia yang menganugerahkan dan melepaskan kita dari setiap kelelahan dan tekanan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian.